punya cerita kedua. Ya, cerita yang kedua tentang Dzulbijadain. Ya Allah, saya belum cerita ya udah mau nangis nih saya. Ada seorang sahabat, teman-teman, tinggalnya tuh ibaratnya Mekah itu condet. Pokoknya condet yang bagus-bagus modern. Takut dimusuhin orang condet saya. Ibarat Mekahnya nih condet nih ya, ibaratnya nih. Jadi dia ini tinggal di Cibubur lah, anggap gitu, kayak gitu. Kampungnya dia nih satu orang nih adanya di Cibubur. Jadi dia tuh dia beriman satu waktu di masa-masa akhir Nabi Muhammad mau berangkat hijrah. Jadi tahun-tahun hampir ke-13 gitu ya, kayak tahun 12 gitu misalnya. Nabi kan hijrah 13 tahun habis Nabi Muhammad tinggal di Mekah kan. Nah itu tuh dia beriman. Jadi akhirnya dia tuh setiap Jumat datang ke sini, datang ke Mekah, kan Jondet ya, Mekah. Datang ke Mekah tuh dari kampungnya dia tuh gitu, lumayan jauh gitu. Anggap Bogor deh, Bogor, jangan Cibubur amat, Bogor gitu ya. Dia datang tuh dari Bogor tuh setiap Jumat gitu. Jadi ketemu sama Nabi gitu kan, dia seneng tuh lihat Nabi. Ntar berapa lagi dia datang lagi gitu, ketemu sama Nabi. Kaya raya laki-laki ini di kampungnya, punya toko, punya rumah besar, punya tanah yang ditanemin kurma, jadi punya kebun kurma, punya kuda, banyak kudanya, punya beberapa harta yang lain. Kaya raya dia di kampung. Teman-teman sekalian, satu waktu dia udah lagi seneng tuh kan, sering datang, ntar berapa hari lagi datang, berapa hari lagi datang. Satu waktu dia datang ke Mekah, dia udah ngerasa kayak nggak enak nih ya, suasana di Mekah ini kan kayak nggak enak. Dia tanya-tanya tuh, di mana saya bisa ketemu sama Nabi Muhammad? Muhammad udah pergi, kata yang dinanya nih. Ternyata dia orang kafir Quraisy. Muhammad udah pergi, kamu kemana aja? Muhammad udah pergi, udah sana balik, udah nggak bisa lagi yang kamu temui. Jadi Nabi Muhammad rupanya sudah hijrah ke Madinah. Sedih hatinya, patah rasanya. Dia tanya-tanya sama orang Islam di situ yang masih sisa, sama temennya dia, apa-apanya dia gitu ya. Dia bilang, iya Nabi Muhammad udah berangkat kemarin, udah sempet nih orang kafir Quraisy ngejar ini apa, tapi nggak kedapatan. Oh sedih. Pulang ke rumahnya, tiap hari sedih. Dia punya semuanya tuh teman-teman, harta semuanya tuh dia punya, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan, karena kebahagiaannya ada pada seseorang yang sekarang rasanya udah jadi semakin jauh gitu. Jadi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ya ampun, gini amat ya. Biasanya kalau kerja dapat duit, beliin hadiah, terberangkat dah ke Mekah, ngasih Nabi, semangat gitu rasanya. Gitu. Sekarang nggak ada Nabi Muhammad, duh rasanya kayak duit jadi nggak ada enak-enaknya rasanya. Teman-teman, tuh orang kalau udah punya cinta sama Nabi, ngelihat duit tuh yang kebayang gimana caranya biar duit ini buat Nabi Muhammad. Gimana buat Nabi Muhammad? Kalau zaman sekarang gimana buat Nabi Muhammad? Buat dakwahnya Nabi Muhammad. Ada anak-anak susah-susah yang nggak bisa sekolah, dipondokin dia yang biayain. Ada pondok-pondok pesantren yang susah-susah, dibantu. Ada ulama-ulama yang mau bikin kajian-kajian, gitu kan ya? Dibantu. Kan duitnya buat Nabi Muhammad, buat dakwahnya Nabi, biar orang tambah banyak deket sama syariat agamanya Nabi. Yang kebayangnya gitu, saya udah kebayang gitu, ada rumah bagus, ya ampun, nih kalau bikin majelis cakep dan nih, oh gitu ya.
Udah lihat tempat gitu kan gede, oh keren banget nih buat maulid ya, asik nih buat maulid nih, orang nggak desek-desekan siana gitu. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, yang kebayang tuh buat Nabi Muhammad. Jadi dia ngerasa ya ampun ini punya duit tapi nggak bisa pakai buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya udah jauh ya Allah, nggak ada enak-enaknya di duit. Dia ngeliatnya begitu, tambah hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Lama-lama dia mikir, dah di neraka nih. Surganya ada, cuman masalahnya jauh. Ya udah dah, bismillah. Mulain, siap-siap. Yang bisa dijual. Gitu kan? Yang bisa dijual. Kumpulin tuh duit. Tapi kan kalau misalnya jual tanah kan nggak cepet, mau jual rumah kan nggak cepet, mau jual ini itu apa segala macam nggak cepet juga, dan takutnya menimbulkan kecurigaan orang di kampungnya, orang-orang yang nggak Islam. Waduh ini serem nih, gimana? Udah, habis itu udah sehari 2 hari siap, dia mau hijrah, berangkat pergi pada Nabi Muhammad. Sampai di waktu yang udah ditentukan, itu kudanya udah dibersihin gitu kan, tahu unta ya, udah dia cakepin gitu kan, udah tuh dia taruhin lah barang-barang di situ. Kenapa orang Arab kenapa kalau pergi-pergi suka naik unta Ustazah? Karena unta itu kuat untuk menempuh perjalanan jauh tanpa lama minum. Jadi kan belum tentu ketemu tempat buat minum. Jadi unta tuh kuat tuh sehari semalam, saya nggak tahu ya beberapa, pokoknya dia beberapa hari baru minum tuh kuat unta itu. Kamu bukan unta ya? Sehingga sekalian, jadi kan enak tuh kalau bepergian naik unta, ya udah cukup bawa airnya buat diri sendiri aja gitu. Akhirnya dia pun udah siapin semuanya, barang-barangnya disengajain. Malam-malam udah gelap semuanya, dia baru naik ke atas untanya, dia jalan. Emang itu kalau jalannya tuh emang lewatin condet tuh kayak tadi tuh saya bilang, maksudnya mau ke Mekah tuh emang lewatin mau ke Madinah tuh pasti lewatin daerah Mekah. Ketangkep sama orang-orang di kampungnya di arah perbatasan, dan itu orang-orang yang nggak beriman sama Allah. Kamu apa ini? Ini namanya mau hijrah nih. Turunin. Nggak boleh. Kamu mau ke Muhammad ya? Nggak bisa. Balik. Udah, nggak usah. Ada sekitar 3-4 orang yang nahanin dia, suruh dia balik gitu kan. Dia turun. Dia dapat ide. Bro, gini aja deh, negosiasi nih. Lo tahu kan siapa gue? Gue tahu. Lo kan tahu nih. Ini saya pergi nih kagak ada yang tahu nih. Kamu tahu kan rumah saya segede itu? Iya emang, siapa yang gak kenal melo. Ini saya bawa kuncinya nih. Saya bawa istilah katanya mah surat tanahnya lah, saya nggak ngerti lah ya waktu itu kepemilikan itu dengan apa gitu. Saya bawa nih kunci. Udah gini aja, kalian nih saya kasih kuncinya, pulang deh. Tutupin keadaan saya, jadi tuh rumah bagi-bagi deh. Tapi kan kamu selain punya rumah, kamu kan juga punya kebun kurma. Yaudah sekalian deh, kebun kurma. Dah, bolehin saya hijrah ya. Gitu kan. Tunggu. Mereka berembuk. Habis berembuk, ini dia nih. Orang-orang yang kepalanya kalau dibuka isinya cuma angka. Jangan sampai kamu menjadi salah satunya, teman-teman. Orang-orang yang hatinya kalau dibuka isinya cuma duit, teman-teman. Iman kagak ada, cinta pada Allah nggak ada, cinta sama Nabi Muhammad nggak ada, rahmat kepada sesama nggak ada.
ilmu manfaat nggak ada, tawadhu nggak ada, ikhlas nggak ada, apaan nggak ada nih. Allah dan Rasulnya nggak ada dalam hatinya teman-teman. Cinta pada ulama nggak ada, cinta kepada Islam nggak ada, isinya cuma duit. Ya Allah, serem, jangan sampai ada di antara kita yang kayak begini. Mereka rembukan, habis rembukan bilang kayak gini, gini nih, kalau ente emang beneran mau berangkat hijrah, kita bisa kasih, kita akan diam, nggak akan buka mulut kepada siapapun dari orang-orang di kampung kita. Mana syaratnya? Mana syaratnya? Yang kamu tadi sebut. Oke, udah saya kasih rumah, tanah, tuh, sama sisa-sisa kendaraan saya ada Mercy, maksudnya ada kuda, ada ini itu semua, kambing saya semua, dah ambil semuanya tuh yang saya tinggalin. Belum, apa lagi? Diturunin semua bekalnya. Serah dah kamu dah, kamu bisa pilih, ini kita balikin semuanya, kamu gak usah hijrah, atau kamu hijrah, tapi ini kita ambil nih. Yaudah dah, saya berangkat aja dah. Tunggu. Apaan lagi? Lepas tuh sepatunya bagus. Lepas nih baju kamu bagus. Lepas tuh imamah kamu tuh mahal tuh kayaknya. Disuruh lepasin semua, peci lepas, lepas. Udah nih teman-teman saya sekalian, ama mereka air girbah, kehidupan di padang pasir itu yang paling berharga, air diambil sama mereka. Baju cuman kain bawah, maksudnya dua kain ya, dua baju gitu maksudnya, kain bawahan ini sama kain atas doang, maksudnya baju penutup aurat nih dari lutut ke bawah gitu kan, ibarat kayak celana yang biasa dipakai laki-laki di dalam baju tuh, itu teman-teman, sama satu baju gitu, satu baju, maksudnya kalau misalnya kayak bagian dalam tuh kan, kayak kaosnya gitu, kayak kaos dalamnya, kayak gitu aja tuh yang dibolehin. Udah sekarang jalan, cincin apa semua udah dilepas, udah dilepas semuanya, dia bilang bismillah. Itu makanya dipanggilnya Ibul Bijadin, pemilik dua baju, dua kain. Teman-teman sekarang dia jalan. Ntar kalau udah haus banget, dinahanin haus, ntar dia tidur kalau malam gitu kan. Ntar kalau ada kafilah diminta air, diminta makan, terjalan lagi lewatin kampung, diminta makan sama orang kampung situ, sama orang kabilah situ. Ntar kalau lihat penggembala diminta susu begitu kan. Berhari-hari di jalan kaki, itu kaki sampai ledes-ledes, sampai luka-luka, sampai lecet-lecet, darah-darah teman-teman, nabrak batu lagi musim panas. Insya Allah rambut sampai udah nggak jelas rambut warnanya. Tuh baju dari yang asalnya putih, barat katanya nih, sampai udah nggak jelas lagi warnanya. Ya Allah, dia jalan terus berhari-hari, lebih dari seminggu jalan kaki dari kampungnya ke Madinah. Naik mobil aja 5 jam dari Mekah Madinah tuh. Ini jalan kaki, ya kebayang begitu kan, naik unta aja berhari-hari jalan kaki teman-teman. Jalan kakinya juga nggak bisa ngepot, nah kaki berdarah-darah kayak gitu nggak bisa lari sampai dah bener-bener nih. Asalnya gemuk rapi, maksudnya asalnya proporsional badannya, nyampe ke sana nih udah kurus banget, mukanya udah lecet-lecet, kena panas, sudah hitam, kering, gosong semuanya. Ya Allah, sampai malu dia sampai nyampe di Madinah. Begitu nyampe di Madinah itu dia mikir gitu, ntar saya kalau ketemu Nabi ngomong apa ya. Dia itu ngerasa nggak seberapa sering juga ketemu Nabi untuk Nabi Muhammad hafal sama dia gitu kan. Kita kan juga suka kayak gitu ya, apalagi kan ketemu Nabi kan banyak,
Ya, saya aja semua yang hadir di sini saya nggak hafal nama-namanya. Walaupun mukanya sih kalau yang sering-sering hadir sih saya hafal, gitu ya. Tapi kan yang baru kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, belum tentu saya hafal mukanya. Belum tentu saya hafal. Mungkin kalau yang udah ratusan kali hadirnya, iya gitu ya. Apalagi yang di belakang-belakang kan walaupun udah sering juga, belum tentu saya hafal mukanya, apalagi namanya gitu. Apalagi namanya. Ya orang ini dia ngerasa bisa kayak gitu. Ya Allah, saya nih ya bela-belain, saya tinggalin semuanya buat Nabi Muhammad yang padahal Nabi Muhammad belum tentu hafal sama saya, belum tentu ingat sama saya. Orang itu kalau ikhlas kayak gitu, padahal kan seperti yang tadi saya sampaikan, dia juga sering bolak-balik ngasih Nabi gitu. Tapi memang ikhlas tuh kayak gitu. Masya Allah. Saya mau bilang apa ya Nabi ya ampun, padahal kemarin tuh udah juga tuh saya sisihin tuh yang itu tuh buat Nabi. Ya Allah malunya sekarang keadaan saya kayak gini nih, nggak ada yang saya bawa juga buat Nabi. Ya Allah, sepi dia ngebayanginnya. Terus saya mau ngomong apa gitu, Rasul ingat nggak mas saya Rasul, saya yang dari Bogor Rasul, saya waktu itu pernah ngomong apa ya, bingung, panik, mulai deket nih, mulai seneng tapi panik. Pernah kayak gitu nggak? Kapan? Pas naik mobil genap di hari ganjil, ketemu polisi, tambah deg-degan. Ya Allah. Nih teman-teman saya sekalian, panik, cinta, bikin dia kayak bingung. Ya Allah, ntar ketemu Nabi gimana nih? Dia ketemu sumur, mandi dulu deh. Ya seapa-apanya biar ada rapian gitu kali ya. Ya tapi nggak punya baju, nggak punya apa, ya udah yang itu dia tuh. Bingung juga kan kalau misalnya dia mau lepas tuh baju. Ditelanjang kan dia malu ya kalau ada orang. Begitu kan, mau tinggal lepas ya udah tuh akhirnya kayak gitu, kering di badan. Selama ini juga kayak gitu. Jadi tuh baju emang udah nggak ada lagi rupa-rupanya gitu, udah nggak bisa dilihat lagi, udah nggak jelas warnanya, nggak jelas modelnya. Teman-teman sekalian, dah dia masuk Madinah, dia nanya gitu, kok sepi ya? Dia nggak tahu kalau itu adalah jam sholat, jadi semua orang yang laki-laki itu masuk dalam masjid. Akhirnya dia kelihatan orang, dia nanya gitu, mungkin anak kecil atau mungkin bukan orang beriman, dia nanya, di mana saya bisa ketemu sama Nabi Muhammad? Di masjid, karena sekarang jam sholat, sono belah sana. Disamperin sama dia, jalan, tambah deg-degan. Dia nggak tahu dari sejak di jalan bis mandi itu ada yang udah ceritain tentang dia. Nabi habis selesai sholat, Nabi Muhammad bilang, ada nih saudara kita, dia kemarinan datang ke Mekah. Ternyata saya udah nggak ada di situ. Akhirnya dia galau, kok gak enak ya hidup jauh dari Nabi Muhammad. Akhirnya dia bawa dia siap-siap, dia bawa Nabi cerita kayak orang nonton film gitu, ceritain sama Nabi detil. Sampai berapa bulan habis dia punya persiapan, kata Nabi. Dia pun mulai berangkat, ketangkep sama orang-orang kafir dari kaumnya. Nabi ceritain dengan detail teman-teman, bagaimana dia di jalan kemarinan dia udah kehausan, terus akhirnya lewat kafilah, diceritain detail-detailnya sama Nabi Muhammad. Dia bilang sampai ini orangnya udah mau nyampe sekarang, dia lagi kebingungan, katanya mau ngomong apa kalau ketemu pas saya. Nabi kemudian berdiri berbarengan dengan orang tersebut, mulai masuk pintu masjid.
Nabi berdiri, semua orang kemudian memberikan jalan, kasih jalan gitu. Dari arah berdiri Nabi sampai ke pintu masjid. Tuh, sahabat tuh kayak gitu. Kalau Nabi Muhammad mau lewat kasih jalan, bukan dikerubutin mau salaman. Lumayan. Bisa dapat curhat colongan. Ya Allah, ini saya buru-buru, bukannya apa gitu malah dikerubutin. Saya suka heran aja, ini kenapa tiap kali saya mau masuk kemana gitu ya, kayak semut, tiap ketemu salaman. Sampai saya pernah tuh dengar ada orang ngomong kayak gini, alhamdulillah hari ini dapat salaman Ustazah 3 kali. Ih. 3 kali dapat piring. Astagfirullah. Itu ya, padahal semut tuh kalau ketemu bukan salaman loh, dia kaget, kok mirip. Ketemu lagi sama yang lain, lagi ini mirip juga. Ya Allah, Dzulbijadain, Masya Allah. Dia nih lagi berdiri nih, lagi masih mikirin nih kalau ketemu sama Nabi, saya ngomong apa sama Nabi. Ingat nggak Rasul sama saya? Saya sebenarnya nggak kayak gini loh Rasul, saya ada bagusan cuma dikali gitu ya. Dia lagi mikir kayak begitu gitu. Saya sebut diri saya apa ya kalau ketemu sama Nabi. Dia masuk masjid, Nabi Muhammad berdiri dari tempatnya, sahabat memberikan jalan. Nabi kemudian setengah berlari menyambut sahabat tersebut seraya mengatakan, ahlan wa sahlan bidal bijadain, ahlan wa sahlan bidal bijadain. Selamat datang wahai pemilik 2 kain usang. Selamat datang wahai pemilik 2 kain usang. Dia lari teman-teman, dia lari sampai kemudian keduanya berpelukan di tengah masjid. Icium Nabi Muhammad alaihissalam, banjir air matanya. Dia bilang, ya Rasulullah, semuanya telah aku tinggalkan, semua dunia saya sudah aku tinggalkan untukmu ya Rasulullah. Nabi Muhammad bilang, saya sudah tahu, saya sudah Nabi Muhammad, ahlan wa sahlan bidal bijadain, ahlan wa sahlan bidal bijadain. Tuh kayak gitu hartamu tuh yang kamu punya teman-teman, bukannya kamu mau manfaatin Nabi Muhammad buat doain kamu, bukan kamu manfaatin yuk sholawatan biar rezeki kita gampang. Itu namanya manfaatin Nabi Muhammad buat dunia. Dibalik kamu pilih, kamu mau jadi Ta'labah atau mau jadi Dzulbijadain teman-teman. Kalau kamu dapetin Dzulbijadain, kamu kayak Dzulbijadain nggak akan pernah kecewa. Nabi Muhammad akan merenggangkan kedua tangannya, memelukmu dalam kasih sayangnya, mendekapmu dalam syafaatnya, merangkulmu dengan segala cinta kasihnya, menyelamatkanmu dunia akhiratmu teman-teman. Gak akan ada yang pernah sia-sia ketika kamu jadikan yang kamu punya buat Nabi Muhammad, bukan kamu manfaatin Nabi Muhammad buat dapat dunia. Sebaliknya, duniamu manfaatkanlah buat Nabi Muhammad. Jelas bedanya ya? Dia buat semua dunianya untuk Nabi Muhammad, sementara yang satu memanfaatkan Nabi buat doain dia buat dapetin dunia. Beda. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita.
Rasa cinta kepada Nabi Muhammad membuat kita nggak lagi menilai segala sesuatu hanya dari pencapaian materi dan harta belaka. Kita nilai keberhasilan kita pada kedekatan kita dengan Nabi Muhammad. Dan kita nggak tahu sih Nabi Muhammad menerima kita apa enggak, kenal sama kita apa enggak, sampai entar. Kalau kita datang ke mahsyar, kalau kita datang ke kubur tuh. Kalau saat itu Nabi Muhammad berkenan mengenal kita, berkenan menyebut nama kita, ya Allah, udah. Itu sih buat saya kenikmatan di atas surga, teman-teman. Kenikmatan di atas surga. Kalau sampai ada seorang di antara kita dipanggil sama Nabi Muhammad, dicari sama Nabi Muhammad, disebut namanya oleh Nabi Muhammad, dah kelar, udah selesai kamu sama urusan akhirat. Kalau kamu menjadi seseorang yang Nabi Muhammad mengenalmu, yang Nabi Muhammad berkenan menerimamu, yang Nabi Muhammad berkenan untuk mengakuimu, teman-teman sekalian, dan itu semuanya bukan dari berapa banyak yang kamu punya, bukan dari saya memiskin gitu, enggak gitu teman-teman. Bulbijanin saat masuk kepada Nabi Muhammad miskin papa, di saat Kak Labah malah ngasih kambing sama Nabi Muhammad alaihissalam, tapi yang ngasih kambing ditolak sama Nabi, yang datang dengan hanya 2 kain usang, nggak ada apa-apa yang dia bawa. Nabi Muhammad sampai lari buat menyambut beliau. Pilih kamu mau jadi yang kayak gimana, pilih kamu, hartamu yang kamu punya, tenagamu yang kamu punya. Kamu mau manfaatin Nabi Muhammad buat dapetin semua, manfaatin ibadah buat dapetin dunia kamu. Tahajud minta, ya Allah duit, ya Allah buat bisa kebeli tanah, ya Allah duit, ya Allah biar saya bisa, ya Allah pengen punya ini, pengen punya itu. Kamu mau begitu kayak Kak Labah? Atau kamu mau pakai, saya punya uang, saya mau pakai buat dakwahnya Nabi Muhammad. Saya punya harta, saya mau pakai buat jalan dakwahnya Nabi Muhammad. Silahkan pilih teman-teman.